Halo kawan-kawan semua, ketemu lagi dengan Mas Al di channel edukasi dan pembelajaran. Bagaimana keadaan kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Untuk video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai materi seni rupa 3 dimensi. Dengan tujuan pembelajaran, kalian mampu menganalisis karya seni rupa berdasarkan jenis, tema, fungsi, dan nilai estetis. Namun sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk membantu berkembangnya channel ini. Terima kasih. Amatilah benda-benda di sekitar kalian. Terdapat berbagai macam bentuk benda. Ada yang berbentuk 2 dimensi, dan ada yang berbentuk 3 dimensi. Tapi tahukah kalian, mana saja yang dikategorikan karya seni rupa 3 dimensi? Supaya lebih jelas, tidak seperti dia yang tidak memberi kejelasan, simak terus videonya ya. Seni rupa 3 dimensi, atau biasa kita sebut dengan seni rupa 3D, merupakan seni rupa yang dibatasi dengan 3 sisi, yaitu sisi panjang, sisi lebar, dan tinggi. Atau dalam pengertiannya, yaitu karya seni yang memiliki volume dan ada sebuah ruang. Sedangkan seni rupa 2 dimensi hanya memiliki 2 sisi, yaitu sisi panjang dan sisi lebar. Yang menjadi pembeda antara seni rupa 3 dimensi dan 2 dimensi ada di unsur ruang tersebut. Unsur-unsur yang ada di dalam seni rupa 3 dimensi diantaranya: yang pertama, mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Yang kedua, menempati ruang. Dan yang ketiga, bisa dilihat dari segala sudut pandang. Berdasarkan fungsi dan tujuan seni rupa, pembuatan karya seni rupa 3 dimensi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni merupakan karya seni yang tercipta bebas dengan fungsi yang lebih mengutamakan keindahan daripada fungsional sebagai kepuasan pandangan mata saja, dan biasanya sering digunakan hanya sebagai pajangan atau hiasan. Sedangkan seni rupa terapan merupakan karya seni yang tidak hanya sebagai pajangan di rumah saja, tapi juga berfungsi untuk membantu kehidupan manusia. Seni rupa terapan lebih mengutamakan kegunaan daripada keindahan. Daerah-daerah di Indonesia memiliki bahan dan media yang bermacam-macam dalam teknik membuat karya seni rupa 3 dimensi. Semua berdasarkan lingkungan daerah tersebut. Berikut ini adalah teknik-teknik yang biasa digunakan dalam pembuatan karya seni rupa 3 dimensi. 1. Teknik aplikasi merupakan sebuah karya hias yang digunakan dalam seni menjahit dengan cara menempelkan bermacam-macam kain yang sudah digunting yang seperti bunga, bintang, boneka, dan bentuk lainnya di sebuah kain sebagai hiasan untuk mempercantik. 2. Teknik mozaik merupakan sebuah teknik menggambar dengan menggunakan suatu bentuk geometris tertentu. Bentuk geometris digunakan untuk mengganti bahan pewarna. 3. Teknik merakit merupakan sebuah karya seni dengan cara menyambungkan beberapa potongan bahan-bahan. Cara ini bisa disebut dengan merakit. Rakitan adalah hasil karyanya. 4. Teknik pahat merupakan teknik yang membuat karya seni dengan membuang bahan-bahan yang tidak digunakan. Alat-alat yang digunakan biasanya adalah martil, pahat, kikir, dan sebagainya. 5. Teknik cor atau menuang merupakan karya seni yang dilakukan dengan cara menuang bahan cair ke dalam alat cetakan. Bahan cair yang biasa digunakan terbuat dari semen, karet, logam, plastik, dan sebagainya. Karya seni rupa 3 dimensi mempunyai unsur yang membentuk kesatuan sehingga dapat memperindah atau mempercantik pada karya seni rupa 3 dimensi. Unsur-unsur tersebut diantaranya titik, garis, bidang, bentuk, dan tekstur. Karya seni rupa 3 dimensi mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini contoh karya seni rupa 3 dimensi yang biasa kita temukan. 1. Seni kriya. Kriya merupakan karya seni yang menggunakan hand skill atau keterampilan tangan dan memperhatikan segi kebutuhan fisik dan segi keindahan. Karya seni kriya termasuk sebagai karya seni rupa terapan Nusantara. Kebanyakan kriya digunakan sebagai dekorasi. Kriya juga memiliki beragam jenis, seperti kriya kayu, kriya tekstil, kriya keramik, kriya logam, kriya kulit, dan kriya batu.
Teknik yang biasa digunakan dalam pembuatan seni kriya diantaranya teknik pahat, teknik butsir, teknik batik, teknik tenun, dan teknik anyaman. 2. Seni patung. Salah satu seni rupa 3 dimensi yang paling terkenal adalah patung. Sampai sekarang, seni patung semakin berkembang lebih baik dan memiliki nilai seni yang tinggi. Patung biasanya terbuat dari media kayu, batu, logam, dan bahan lainnya. Kebanyakan, orang membuat patung dibuat serupa dengan binatang, manusia, dan bentuk lainnya. Berdasarkan jenisnya, teknik pembuatan patung terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, John Boss. John Boss merupakan bentuk patung yang mampu berdiri sendiri, tidak ada bantuan di sebelah kanan dan kirinya. Patung ini biasanya selalu menempel pada salah satu sisinya. Teknik yang kedua adalah relief. Relief merupakan bentuk patung yang menempel pada permukaan dinding. Biasanya, relief ini menggambarkan sebuah adegan dari cerita. Salah satu contoh relief dapat kita lihat di Candi Siwa dan Candi Brahma di Kompleks Candi Prambanan yang berisi rangkaian adegan Ramayana. Bentuk relief dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, bas relief, yaitu relief yang menampilkan bentuk yang kurang dari setengah dari bentuk aslinya. Yang kedua, demi relief, yaitu relief yang menampilkan bentuk setengah dari bentuk aslinya. Yang ketiga, haute relief, yaitu relief yang menampilkan bentuk yang sama persis dengan bentuk aslinya. Karya seni yang ketiga adalah keramik. Karya seni rupa keramik merupakan cabang seni yang bersifat tradisional dan kontemporer. Artinya, perkembangan seni keramik ini sesuai dengan zamannya. Seni keramik mempunyai fungsi antara lain sebagai kerajinan dengan menggunakan bahan utama dari tanah liat yang harus melalui proses diputar, putsir, pilin, sampai pembakaran dan glasir. Kualitas sebuah keramik dinilai dari prosesnya. Terbukti sampai saat ini seni keramik berkembang dengan sangat pesat dengan bermacam model dan harga jual yang tinggi seperti guci dan hiasan dinding. Karya seni yang keempat adalah arsitektur. Arsitektur merupakan seni rupa 3 dimensi dan ilmu merancang bangunan. Mencakup membangun keseluruhan mulai dari level makro seperti merancang kota, perancangan kota, arsitektur landscape, sampai ke level mikro seperti desain bangunan, desain perabot, dan desain produk. Arsitektur dikelompokkan pada applied art atau seni terpakai, sedangkan seni rupa dikelompokkan pada pure art atau seni murni. Namun, sebagai suatu bagian dari seni, arsitektur masih memegang prinsip-prinsip keindahan yang merupakan dasar dari bidang seni, seperti kesatuan, keseimbangan, keserasian, dan irama. Tahapan dalam berkarya seni rupa 3 dimensi pada umumnya dimulai dari adanya motivasi untuk berkarya. Motivasi ini dapat berasal dari dalam diri perupanya. Ide atau gagasan berkarya seni rupa dapat diperoleh dari berbagai sumber. Hasil karya akan berbeda-beda sesuai dengan karakteristik bahan, teknik, alat, dan medium yang digunakan untuk mewujudkan karya seni rupa tersebut. Berikut contoh sederhana pembuatan karya seni rupa 3 dimensi. Demikianlah pembahasan materi kali ini. Sebagai bahan refleksi dan evaluasi,
silakan kalian mencari informasi lagi mengenai materi seni rupa 3 dimensi, baik di buku, majalah, atau media elektronik lainnya yang relevan. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kalian sehat selalu. Kita ketemu lagi di video pembelajaran seru lainnya. Sampai jumpa.